싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SD Oviana dengan NIM 2301746. Pada video kali ini saya akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah novel yang berjudul yaitu Gadis Pantai. Nah, novel Gadis Pantai ini merupakan salah satu karya dari pengarang terkenal yaitu Pramudia Anantatur. Berikut penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk kepada unsur intrinsik dari novel ini, kita bahas dulu inti cerita dari novel ini. Nah, novel Gadis Pantai ini bercerita tentang kisah seorang gadis perempuan yang berusia 14 tahun yang menikah dengan seorang priari atau bangsawan pada masa itu yang hanya diwakilkan oleh sebilah keris. Dan kemudian si gadis pantai ini dibawalah ke rumah si priai ini atau yang bernama Bendoro dan hidup di rumah itu. Pada awal pernikahan, si gadis pantai ini merasa di dalam penjara, namun ia tetap mengisi aktivitasnya dengan melakukan kegiatan bermanfaat seperti menyulam, membatik, ataupun menjahit. Nah, pada saat si gadis pantai ini mengandung, dia melahirkan seorang anak perempuan. Sedangkan menurut si pria tersebut atau Bendoro ini, bahwa anak itu perempuan itu tidak berguna. Akhirnya si gadis pantai ini diceraikan dan juga dibuang. Hal itu membuat si gadis pantai ini terpukul. Nah, selanjutnya kita masuk kepada unsur intrinsiknya. Nah, unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Nah, novel Gadis Pantai ini bertemakan tentang kritik sosial, yang mana kritik tersebut menyinggung tentang sistem feudalisme, yang mana pihak yang lebih berkuasa itu pihak yang lebih berbangsawan atau kayak pria itu lebih berkuasa daripada rakyat-rakyat, seperti nelayan yang diceritakan pada novel ini. Dan juga menyinggung kritik sosial tentang sistem patriarki yang mana rendahnya kasta perempuan atas kedudukan laki-laki, sehingga sang pengarang menceritakan bahwa sesungguhnya itu tidak adil, maka perempuan harus menaikkan derajatnya. Nah, unsur intrinsik yang kedua yaitu alur, yang mana novel ini menceritakan dari awal pengenalan tokoh, yaitu tokoh gadis pantai yang merupakan gadis yang berumur 14 tahun yang menikah dengan priai yaitu Bendoro, yang kemudian gadis pantai itu pindah ke rumah si Bendoro ini, bersosialisasi dengan lingkungannya sehingga berhasil bersosialisasi. Nah, puncak permasalahannya adalah ketika si gadis pantai ini melahirkan anak perempuan sehingga dia diusir oleh si Bendoro ini. Hal itu membuat si gadis pantai ini pergilah dari rumah tersebut, namun tidak pulang kampung, melainkan ke sebuah kota yang bernama Blora dan melanjutkan kehidupannya. Nah, unsur intrinsik yang selanjutnya itu sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan oleh pengarang pada novel ini adalah sudut pandang orang ketiga, yang mana si pengarang lah yang menceritakan semua kejadian yang terjadi antara gadis pantai bersama dengan Bendoro ataupun bersama tokoh-tokoh lainnya. Nah, unsur intrinsik selanjutnya itu latar. Yang pertama itu latar suasana, yaitu suasana menyedihkan ketika si gadis pantai itu melepas emak dan bapaknya itu pulang lagi ke kampungnya, itu kampung nelayan. Dan suasana menyenangkan ketika si gadis pantai disambut oleh para penghuni serta keluarga di kampung nelayan ketika ia mengunjungi emaknya. Nah, yang kedua itu adalah latar tempat. Nah, latar tempatnya itu seperti kampung nelayan tempat gadis pantai tinggal dulu, tempat mak bapaknya ini yang tinggal dulu, rumah besar yang ada di kota Rembang yang merupakan rumah dari priai Bendoro itu, keluar tempat si priai Bendoro itu beribadah seperti biasanya. Sebenarnya itu ada latar waktu, yang mana waktu yang diceritakan itu adalah tahun 2000-an, yang mana tercantum pada awal-awal penceritaan. Nah, unsur intrinsik selanjutnya itu tokoh dan pendokohan. Nah, tokoh-tokoh pada novel ini tuh pertama itu ada gadis pantai. Gadis pantai ini digambarkan sebagai seorang anak gadis yang berusia 14 tahun yang memiliki kulit kuning langsat, mata yang agak sipit dan hidung yang seadanya, yang ia dikenal dengan kembang desa di kampung nelayan tersebut. Ia memiliki sifat yang penurut, baik, penyayang, polos, dan juga sangat-sangat ya begitulah
Selanjutnya itu ada Bendoro. Bendoro itu merupakan priai besar yang menikahi si gadis pantai ini. Ia digambarkan memiliki sifat yang kasar, kejam, jahat, sombong, dan angkuh. Namun juga ia memiliki sifat religius, yaitu taat akan agama. Ia rajin beribadah dan lain-lainnya. Nah, tokoh-tokoh selanjutnya itu ada ibunya si gadis pantai, itu emak. Emak ini digambarkan dengan memiliki sifat yang penyayang, sabar. Dan juga selanjutnya itu ada bapak, merupakan ayah dari gadis pantai. Ia digambarkan sebagai tokoh yang memiliki sifat yang keras, sangat kuat gitu. Selanjutnya itu ada Marina. Marina ini merupakan tokoh antagonis dalam novel ini. Ia digambarkan sebagai tokoh yang sangat licik dan juga sombong akan si gadis pantai ini. Selanjutnya itu ada Mbok. Mbok ini adalah pembantu dari Mas Kanten yang pertama, yaitu istri pertama dari si Bendoro ini. Nah, si Mbok ini memiliki sifat yang baik serta sabar dalam mengajarkan si gadis pantai untuk menjadi wanita yang utama. Selanjutnya itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada novel Gadis Pantai ini adalah gaya bahasa yang dipenuhi oleh majas-majas yang mengakibatkan cerita itu lebih menarik, menghaluskan makna, serta menarik pembaca untuk mendalami apa inti dari cerita ini. Nah, selanjutnya itu ada amanat. Nah, amanat dari novel Gadis Pantai ini adalah: janganlah kamu merasa rendah jika kamu perempuan. Nah, angkatlah derajatmu, dan janganlah kamu merasa harus patuh dengan orang yang lebih berkuasa, karena kita semua itu sama di mata Tuhan. Selanjutnya itu unsur ekstrinsik. Nah, selanjutnya itu unsur ekstrinsik dari novel ini. Yang pertama itu adalah biografi dan hubungan pengarang dengan karya ini. Pengarang dari karya novel Gadis Pantai ini adalah Pramudia Anantatur. Beliau lahir pada tanggal 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah, dan meninggal pada tanggal 30 Desember pada tahun 2006 dalam usia 81 tahun. Nah, novel Gadis Pantai ini terinspirasi dari kisah nenek Pramudia sendiri, yang mana nenek Pramudia ini merupakan salah satu selir dari kakeknya, yang mana kakeknya dahulu adalah seorang penghulu atau petua pada masa itu di kota Rembang. Nah, karena si neneknya ini melahirkan anak perempuan yang tak lain adalah ibu dari Pramudia, akhirnya neneknya tersebut diusir dan menjadi selanjutnya itu nilai-nilai sosial terkandung pada novel ini. Nah, nilai sosial yang terkandung pada novel ini adalah kritik sosial akan kekejaman yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang penguasa atau bangsawan pada masa itu terhadap seorang gadis lugu, yang merujuk kepada gadis pantai tersebut, yang mana hal tersebut menciptakan sistem feodalisme yang sangat kental pada pemerintahan Jawa pada masa itu, yang digambarkan oleh pengarang yaitu Pramudia Anantatur melalui romannya itu Gadis Pantai. Nah, sekian video saya pada kali ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.